Jadi kalau yang kita minta, yang kita persoalkan tidak jelas, apa yang mau diterangkan oleh orang lain? Jangan nyanyi aja yang jelas. Jadi kewenangan MK dalam hal ini dia memutuskan hak uji materi itu terkait dengan adanya suatu pertentangan norma yang mana norma tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar, bro. Betul. Jadi setiap undang-undang itu normanya itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, bila mana seseorang yang merasa dirugikan hak konstitusinya itu bisa mengajukan uji materi ke MK untuk memperbaiki undang-undang tersebut, bisa diperbaiki sebagian ataupun dihilangkan sama sekali, bro. Gimana tuh bahasa hukumnya itu? Bahasa hukumnya itu ada konstitusional bersyarat, ada inskonstitusional bersyarat, dan ada inskonstitusional. Gitu. Hal-hal yang bisa membuktikan kualifikasi mereka ini sebagai perseorangan dengan profesi pelaku pertunjukan itu. Kalau ada bukti lain yang menguatkan di situ, silakan ditambahkan. Tetapi yang terpenting, Pak, adalah setelah kualifikasi itu disebutkan, yaitu uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ini kalau dilihat dari sini memang yang diuraikan ini sebenarnya bukan kerugian dari 29 pelaku pertunjukan itu, tetapi ini adalah apa yang kasus yang dialami oleh pihak lain. Misalnya ada The Groove, dan yang saya ikut juga terbaru dari Agnes Mo itu, ya, itu yang terbaru, memang sekarang baru tren itu ya. Ini harus ditegaskan bahwa ini kan sama-sama pelaku pertunjukan, bahwa kerugian ini adalah kerugian potensialnya itu harus ditunjukkan. Ada pencipta lagu yang melarang penyanyinya untuk membawakan lagu tersebut. Hubungannya sama pemohon? Nah, ini yang gua agak sedikit bingung ya. Iya. Dari 4 peristiwa hukum itu, tidak ada satupun pemohon yang masuk sebagai pemohon di dalam pengajuan uji materi ini, bro. Jadi yang 29 orang ini tidak termasuk dari yang 4 kasus yang tadi gua sebutin, Agnes Mo, Samisi Morangkir, kan, Once, terus The Group gitu kan. Itu nggak ada sama sekali. Jadi mereka hanya menyampaikan peristiwa yang dialami oleh rekan seprofesi yang dimungkinkan sama mereka takut nanti akan berakibat terhadap ketidakpastian hukum untuk profesi mereka. Itu menurut versinya pemohon, bro. Berarti kerugian konstitusionalnya yang dialami orang lain nih. Saya justru melihat uraian terkait dengan pertentangan yang di depan ini disebutkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian ini kan ada beberapa norma di sini ya. Ada pasal 9 ayat 3, 23 ayat 5, pasal 81, pasal 871, pasal 113 ayat 2, ayat 2 ya. Itu kan semuanya bertentangan dengan 28D ayat 1 dan 28G ayat 1 ya. Tetapi uraian pertentangan itu yang justru dibawa ke sini kan pertentangannya, Pak. Yang akan kami nilai apakah benar nih kalau kita konteskan dengan undang-undang dasar yang disebutkan batu ujinya itu memang ada persoalan di situ. Jangan-jangan persoalannya implementasi nanti di situ, bukan persoalan konstitusi norma. Sidang pertama, ada nasihat dari majelis hakim untuk memperbaiki, ya kan. Baru ada dismisal. Nah di dismisal proses itu, misalnya tetap kerugian konstitusionalnya posisinya kayak hari ini, ya itu kan kita bisa ngeliat lah, misalnya itu ditolak, misalnya nggak ada ditampilkan kerugian konstitusionalnya ternyata. Resikonya apa? Ya, resikonya mereka tidak mempunyai kedudukan hukum dan proses permohonan tidak dilanjutkan ke materi pokok perkara. Jadi nggak lolos syarat formil terkait dengan kedudukan hukum sebagai seorang pemohon. Kan seorang pemohon yang mengajukan uji materi di MK ini kan harus mempunyai kedudukan hukum yang jelas. Adakah di antara pelaku seni atau pelaku pertunjukan itu pemohon yang di sini jumlahnya 39 orang, 29 ya, 29 orang, di sini ada 6 orang yang sudah pernah terkena langsung dari pasal-pasal yang diajukan permohonan ini. Nah, kalau ada itu diuraikan, berarti kerugiannya sudah aktual. Sebab
kalau aktual dengan potensial, potensial kan merasa akan dirugikan. Nah itu beda cara menjelaskannya. Kalau sudah dirugikan oleh pasal itu, aktual secara spesifik, maka kalau itu nanti dikabulkan, tidak akan terjadi. Tidak terjadi lagi. Tapi kalau potensial belum terjadi, dia bisa mengambil contoh. Ini pernah ini karena pekerjaannya sama, ini berpotensi juga terjadi ke saya. Atau berpotensi terjadi ke pemohon ini. Nah, kalau pasal itu dihapus, dinyatakan inkonstitusional, maka tidak akan terjadi kepada pemohon. Jadi clear supaya kami nanti melihat terpenuhi atau tidak legal standing pemohon. Kalau ini tidak terpenuhi, kami tidak akan masuk ke pokok permohonan. Jadi berhenti di legal standing, maka permohonan itu akan di NO nantinya. Tidak dapat diterima. Kenapa? Tidak ada kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh para pemohon. Jadi ini lagi-lagi gua katakan belum terlihat ada pertentangan norma yang dimohonkan oleh si pemohon dengan Undang-Undang Dasar 1945. Betul ya, nanti kalau baca pasal 9 itu dalam satu kesatuan yang utuh, karena ada persoalan larangan dan karena tanpa izin tadi ya. Nah ini tolong nanti Anda pertimbangkan karena sudah masuk bagian dari criminal policy. Karena gini juga bro, kita harus kasih pencerahan juga ya untuk para penonton. Kalau perkara di MK ini kan seperti yang tadi lu sampaikan bukan perkara real ya. Jadi kerugiannya itu bukan hanya kerugian faktual, tapi bisa kerugian potensial. Nah, jadi yang di sini yang nanti diperdebatkan itu adalah argumentasi hukum bagaimana meyakinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadinya suatu pertentangan norma yang dimohonkan oleh si pemohon. Nah, kalau gua lihat dari struktur permohonan saat ini ya mungkin nanti ada masukan-masukan juga dari majelis hakim MK karena kan nanti majelis hakim MK akan mengarahkan juga kan masukan-masukan gitu. Nah kalau lihat untuk awal sekarang nih gua belum melihat adanya suatu pertentangan norma dalam permohonan tersebut. Belum klik banget lah. Ya, tapi yang ada di sini justru implementasi norma, bro. Nah ini perlu kita bedakan antara pertentangan norma dengan implementasi norma. Nah, kalau di MK itu pertentangan norma bukan masalah implementasi norma. Kalau kami menganggap ini permohonan layak, memenuhi syarat-syarat formil tadi, lalu kami mau mendalami, ini permohonan akan dikirim ke Presiden dan DPR. Kenapa? Presiden dan DPR nanti akan menjelaskan mengapa norma ini dirumuskan begini. Jadi kalau tidak dijelaskan pertentangannya, Presiden dan DPR mau menjelaskan apa? Nah itu pentingnya dikemukakan. Nah kami nanti bertiga tambah 6 hakim konstitusi yang lain memutuskan ini, memperdebatkan dulu. Mulai dari ini kewenangan mahkamah atau tidak. Kalau lolos di situ, ini para pemohon memiliki legal standing atau tidak? Kalau memiliki legal standing, ini substansinya cukup kita putus tanpa perlu pleno atau tidak? Nah itu diperdebatkan. Kalau misalnya semuanya mengatakan, ini kita sudah paham ini, nggak perlu ke pleno. Nah ini naskahnya kita putus sendiri tanpa mendengarkan pembentuk undang-undang. Tapi kalau kami merasa perlu pendalaman, maka ini akan diminta nanti DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjelaskan norma-norma yang diuji. Nah itu pentingnya. Jadi kalau yang kita minta, yang kita persoalkan tidak jelas, apa yang mau diterangkan oleh orang lain? Jangan nyanyi aja yang jelas. Nah ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga. Nah yang terakhir soal petitum. Ini apakah yang diinginkan oleh para pemohon itu menghapus keseluruhan norma atau memaknainya? Harus clear. Kalau menghapus keseluruhan norma jelas menyatakan pasal ini dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Plak, titik. Itu artinya
semua norma dihapuskan, dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau ada pemaknaan harus jelas. Tadi Yang Mulia Prof. Eni dan Yang Mulia Pak Arsul mengatakan, apakah yang minta dimakna itu frasa atau kata tertentu saja? Atau yang minta dimakna itu seluruh normanya? Sehingga dinyatakan bahwa frasa ini dalam norma pasal X bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi apa pemaknaan barunya? Sebenarnya kepiawaian salah satu pemohon, kepiawaian pemohon itu dalam memohonkan di Mahkamah Konstitusi itu agak sulit memang untuk mengaitkan fakta atau kasus real untuk dikaitkan dalam sebuah norma, sebuah permohonan konstitusional, sebuah permohonan judicial review itu agak sulit. Gak banyak sih yang bisa. Ya, perlu pengalaman. Gue saya tanya siapa yang bisa. Ya kalau gua sebutin gua kan ntar sombong gitu kan. Tapi kan nama kita di MK bisa dicek lah ya, udah berapa kali permohonan kita dikabulkan.